Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Guritno Wulandro Suryo Saputra dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSI layer, pengertiannya serta lapisan-lapisan di dalamnya. Baiklah, kita mulai saja. OSI layer, Open System Interconnection atau OSI layer adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model ini dirancang oleh ISO, International Organization for Standardization. Fungsi utama OSI layer yaitu memudahkan pembuat PC, jaringan komputer, serta pengembang software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Dalam praktiknya sendiri, para produsen maupun developer tidak selalu menerapkan protokol OSI layer karena tidak semua proses membutuhkan OSI layer atau justru bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana. Baiklah, yang selanjutnya adalah physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, seperti contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah data link layer. Data link layer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI Reference Model for Open Networking. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengirim data dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI Reference Model for Open Networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer atau physical layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket data dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Yang selanjutnya adalah transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali, aliran, pemeriksaan error, serta memperbaikinya. Jadi jika terjadi atau data yang pecah, maka akan ditransmisikan ulang dari pengirim ke penerima yang melalui transport layer ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah session layer.
Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, PAP, Printer Access Protocol yang terdapat pada printer proses script untuk akses pada jaringan Apple Talk. Yang selanjutnya adalah Presentation Layer. Presentation Layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Yang selanjutnya dan yang terakhir merupakan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Jadi application layer ini merupakan interface dari sebuah sistem layer atau website yang sedang berjalan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.